Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Maharani, NIM terakhir 028 dari kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan BMC atau bisnis model kanvas dari bisnis saya sendiri, yakni Konter Ayahanda, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Desi. Baik, selanjutnya bisa dilihat ya PPT-nya di belakang saya. Ini merupakan BMC Konter Ayahanda. Nah, sebagai pengantar, di sini Konter Ayahanda adalah sebuah usaha UMKM yang melayani transaksi pengisian pulsa elektrik dan top up saldo. Berdiri sejak 11 Agustus 2023. Usaha ini berlokasi di desa saya sendiri, di Balai Desa Pakis di Magelang. Awalnya usaha ini hanya berfokus kepada pengisian pulsa saja, pulsa al operator. Namun seiring berkembangnya waktu, usaha ini melakukan penjualan lain, yaitu paket data, voucher, top up saldo, melayani transfer antar bank, bahkan voucher gosok. Dulu saya juga sempat berjualan pulsa dari tahun 2019, tetapi sempat berhenti. Nah, karena di tahun ini saya mendapatkan banyak informasi, relasi, bahkan banyak sekali teman saya yang mengajak untuk bisnis ini, maka sedikit banyak saya mengetahui tentang transaksi-transaksi yang ada di sebuah laman. Maka dari itu saya berani untuk meresmikan bisnis ini di tanggal 11 Agustus 2023 dengan menggunakan nama Konter Pulsa Ayahanda. Ayahanda ini terinspirasi dari ayah saya sendiri karena ibu saya sudah meninggal. Saya terinspirasi oleh ayah saya karena ayah saya merupakan pahlawan bagi diri saya dan keluarga saya. Selanjutnya, ini merupakan gambar BMC Konter Ayahanda karena saya mau buat file itu ternyata tidak bisa terlihat tulisannya ya. Selanjutnya ada customer segment. Customer segment kita ini banyak banget ya. Semua pasti membutuhkan yang namanya paket data atau kuota. Jadi kita itu bisa mencakup customer segmennya secara luas. Yang pertama ada anak-anak, remaja, dewasa, masyarakat, pelajar atau mahasiswa, pengajar atau pegawai, bahkan sampai orang tua. Nah, karena kita ini bisnisnya konter, maka cakupannya ya luas sekali, tidak bisa disebutkan secara rinci, bahkan satu persatu. Selanjutnya ada channel. Nah, channel kita tuh apa sih agar kita bisa menggapai customer segmen tersebut? Yang pertama ada banner, brosur. Kita juga melakukan promosi melalui media sosial, terutama di WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Ada juga relasi dari customer dan relasi dari keluarga. Ada juga yang terakhir komunitas dan mitra. Selanjutnya ada key resorts. Key resort ini yang pertama ada lokasinya yang strategis, karena lokasi saya ini ada di dua lokasi. Yang pertama di rumah saya sendiri, dan yang kedua ada di car wash atau tempat cuci mobil yang kakak saya saat ini bekerja. Kami juga memiliki alat printer transaksi pribadi. Kami melayani customer dengan ramah. Kami juga mempunyai pekerja yang ramah. Kami tak kalah hebat, kami juga memiliki strategi marketing yang bagus. Key resort selanjutnya adalah aplikasi. Ada sebuah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melayani semua transaksi di konter kami. Yang keenam ada server. Kalau ada server itu pasti ada customer service-nya. Yang terakhir ada kuota untuk kita promosi penjualan. Selanjutnya ada value proposition. Nah, apa sih kelebihan produk di konter kami? Yang pertama, harganya terjangkau dan paketnya lengkap sekali, mulai dari voucher, paket data, isi ulang, bahkan vouchernya ada voucher digital dan juga voucher gosok. Ada juga diskon dan promo setiap tanggal tertentu, terutama di hari ulang tahun saya dan ayah saya. Ada juga fast respon dari penjual dan pelayanan yang sangat ramah, melayani COD atau transfer bagi yang jauh. Kita juga memiliki banyak jenis pembayaran yang lengkap, seperti pulsa, ada paket data, voucher, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, apabila terdapat produk yang bermasalah atau rusak, kami juga siap menggantinya, seperti top up yang belum kunjung masuk karena server error, ataupun voucher yang mengalami rusak atau error. Kita juga ada layanan datang rumah untuk program TV Pasca Bayar dan token listrik.
Ada juga paket murah nih untuk teman-teman yang pengguna Telkomsel, karena dulu kan mahal banget ya. Nah, di sini counter kami melayani paket murah Telkom Omni Combo Sakti yang hanya bisa dibeli via Alfamart atau Indomaret, tetapi counter kami juga melayani pembelian murah Telkom Omni Combo Sakti. Tentunya banyak sekali pilihan-pilihan paketnya, dan juga kalian nggak perlu nih, bagi kaum mager nggak perlu lagi berangkat ke Alfa atau bahkan sampai ke Indo. Langsung calling saya aja, nanti bisa kita bicarakan ya untuk pemilihan paket dan juga harga-harganya. Ada juga customer relationship. Di sini gimana sih cara counter Ayahanda ini membangun relasi dengan customer? Yang pertama ada diskon dan promo, kita memberikan hal itu juga. Ada juga memberi retur bila barang rusak, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Pulsanya nggak masuk, top up-nya belum kunjung masuk, vouchernya salah, atau bahkan error dan rusak. Dan yang tak kalah penting, kami juga pelayanannya ramah dan gak ribet, teman-teman. Teman-teman bisa langsung pesan via WA, mau Instagram, mau via Facebook. Kami juga melayani. Untuk yang rumahnya jauh dari lokasi saya jualan, itu kalian juga bisa melakukan pembayaran via COD atau via transfer, baik dari M-Banking ataupun e-wallet lainnya. Kita juga memberikan gift loh teman-teman bagi yang beruntung dengan minimal transaksi transfer lebih dari 5 kali sehari, dan transaksi pembelian token listrik lebih dari 200.000, serta top up lebih dari 5 kali setiap harinya. Tuh, mantul nggak tuh gift dari kami? Ada juga key activities kita ini. Yang pertama, pelayanan dan proses transaksi yang cepat. Jadi transaksi kita tuh nggak ribet, pastinya cepat, aman, lancar, murah, terpercaya. Ada juga saluran distribusi melalui media sosial setiap harinya. Yang ketiga, memberikan kemudahan bagi pembeli yang top up saldo dan games dengan jumlah yang minim. Nah, kita juga melayani loh teman-teman. Top up saldo itu 10.000, 15, karena kan kalau lewat M-Banking itu minimal 20.000. Kalau ada yang mau top up 5.000, 3.000, 10.000, 15, itu kami juga bisa. Bahkan 1.000 juga bisa, teman-teman. Yang keempat, menyusun laporan keuangan berupa data penjualan dan pembelian tiap harinya. Karena apa? Sebenarnya di aplikasi kita ini ada laporan keuangan secara otomatis. Tapi kalau saya sendiri kurang nyaman menggunakan laporan tersebut. Saya ingin para karyawan itu juga melakukan pembukuan secara manual. Kalau kita hanya mengandalkan aplikasi, nanti bisa saja server rusak, data hilang, nanti juga laporan keuangan kita akan hilang. Maka saya ingin dan memberikan peraturan bahwa menyusun laporan keuangan itu penting. Laporan baik penjualan atau pembelian atau bahkan modalnya. Yang terakhir ada membeli voucher atau produk voucher gosok. Nah, ini bisa disebut sebagai kulaan kalau bahasa Jawanya. Yang sekarang ini keberapa ini ada key partners. Kita partnernya tuh banyak banget, yang pasti ada provider kartu, ada downline, ada mitranya juga. Kita juga bekerja sama PLN, karena apa? Di counter kami kan juga melayani top up token listrik ya, nggak hanya token, tapi juga bayar langsung listriknya juga bisa. Kita juga bekerja dengan pihak bank, asuransi, karena kita ada BPJS Tenagakerja dan BPJS Kesehatan yang mau ngisi. Terus ada juga PDAM, di kita juga bisa bayar PDAM, nah terkhususnya di Jateng. Yang terakhir ada keluarga. Keluarga ini bisa menjadi partner kita yang baik ya, karena tanpa keluarga juga kita tidak akan bisa membangun bisnis, karena support pertama itu juga dari keluarga, teman-teman. Ada juga cost structure, biaya yang kita keluarkan itu ada penyediaan saldo untuk transaksi atau modal, ada juga biaya untuk pembelian buku pulsa sebagai bahan LK itu laporan keuangan, ada juga pembelian kuota atau paket data untuk promosi, ada biaya banner dan brosur itu sekarang cukup mahal ya. Ada juga biaya tak terduga itu seperti biaya jika nanti ada voucher yang rusak. Kadang kan teman-teman kalau ngisi voucher itu kan ada ya kode telah dimasukkan. Nah, itu saya masukkan ke biaya tak terduga, karena itu kan tidak diduga-duga, karena kami juga membeli itu kan langsung pak ya. Misal satu pak isinya 100 biji misal. Kita kan tidak bisa menilai adakah voucher dengan kode yang sama di dalamnya. Itu kan namanya voucher gosok, kan harus digosok dengan pembeli. Tidak bisa kita langsung menggosoknya begitu saja, rugi dong nanti penjualnya.
Ada juga biaya isian printer. Kami kan ada printer sendiri nih, printernya juga mungil, kecil, imut itu. Nah, kita juga perlu uang ya untuk membeli isian printer tersebut. Yang terakhir aja ada revenue stream. Nah, revenue stream tuh kita pendapatannya dari mana sih? Yang pertama dari penjualan produknya yang pasti, karena produk kita tuh banyak banget, 10 lebih. Ada juga penjualan voucher, baik digital atau gosok. Dan ini buat teman-teman ya, baik isi ulang, voucher digital atau voucher gosok, ini harganya sama semua, tidak ada yang berbeda teman-teman. Yang terakhir ada komisi dari downline. Oh ya, sedikit bercerita ya teman-teman, saya ini membangun usaha sendiri. Dulunya tuh saya itu menjadi downline orang lain atau menjadi jaringan orang lain. Tapi seiring berkembangnya waktu, saya juga ingin menjadi bos dong, yang pasti ingin berdiri sendiri. Dan saya juga alhamdulillah sudah memiliki banyak downline yang membuka cabang di mana-mana. Nah, yang terakhir ada quotes of the day. Ini dari Bob Sadino. Siapa sih yang gak kenal Bob Sadino? Setinggi apapun pangkat yang Anda miliki, Anda tetaplah sebagai pegawai. Sekecil apapun usaha yang Anda punya, Anda adalah bosnya. Maka peliharalah, bertanggung jawablah terhadap keputusan dan juga terhadap bisnis Anda. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti juga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menonton. Terima kasih juga untuk Ibu Desi yang telah mengajarkan kami bagaimana cara berbisnis dan juga membangun sebuah bisnis, terutama dalam merencanakan bisnis. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.